Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ditya Nugroho Saputro. Di sini saya ingin mewawancarai seorang mahasiswa Untidar yang memiliki cerita inspiratif yang telah mencapai berbagai kesuksesan dan prestasinya selama masa kuliahnya, yaitu Mas Bagus Eka Saputra. Mungkin yang pertama perkenalan dulu, Mas Bagus, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Reza. Perkenalkan, aku Bagus Eka Saputra. Aku mahasiswa dari program studi Ekonomi Pembangunan semester 8 di Universitas Tidar. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertama-tama basa-basi dulu nih sebelumnya, gimana kabarnya Mas Bagus? Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Mas Reza gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Akhir-akhir ini kesibukan apa nih? Akhir-akhir ini kebetulan sebagai mahasiswa semester akhir jadi skripsian, tapi alhamdulillah udah selesai. Terus sekarang lagi ikut program magang di kampus jadi reporter di Untidar TV. Wih, Mas Bagus kan lagi ada kesibukan ya akhir-akhir ini, dan sebelumnya sudah banyak prestasi yang dicapai. Nah, boleh tuh diceritakan prestasi-prestasi dan kesuksesannya apa aja? Oke, sebelumnya selama kuliah aku kan mulai tahun 2020, itu masih zaman COVID gitu ya, jadi belum banyak prestasi di tahun awal-awal jadi mahasiswa. Baru mungkin di tahun 2021 aku mulai cari informasi lomba dan sebagainya, beberapa prestasi gitu ya yang aku ingat pernah jadi juara 3 announcer competition di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, kemudian jadi juara 1 lomba pidato di Universitas Jenderal Sudirman, kemudian ikut beberapa ajang pemilihan duta. Tahun kemarin alhamdulillah jadi juara 2 Duta Genre Putra Kota Magelang tahun 2023, kemudian jadi terbaik 5 Duta Populasi Provinsi Jawa Tengah, kemudian terakhir ini bulan kemarin banget itu juara 1 kompetisi presentasi 3 menit yang diadakan oleh PPID Universitas Gadjah Mada. Mantap. Mas Bagus ini kan udah sering ya ikut lomba-lomba gitu. Apa sih yang memotivasi Mas Bagus buat mengikuti lomba-lomba itu? Kenapa aku ikut? Pertama alasan yang memotivasi aku karena FOMO ikutan teman-teman karena banyak prestasi gitu kan, banyak teman-temanku yang punya prestasi di bidangnya masing-masing. Terus aku pengen nih berprestasi juga gitu kan, makanya mulai cari informasi tentang lomba. Kemudian yang kedua, kalau di kampusku kebetulan setiap orang yang berprestasi itu bakal ada satu event, satu acara yang emang dikhususkan untuk anak-anak yang berprestasi gitu. Jadi dikasih penghargaan dari kampus gitu, dan itu yang memotivasi aku selama ini buat berprestasi. Selain itu juga karena mumpung masih jadi mahasiswa, karena aku menganggapnya mahasiswa itu kan tingkatan pendidikan terakhir lah, eh, meskipun masih ada sebenarnya S2 S3 gitu ya, tapi kalau misalkan S1 kan kayak eh, buat ikutan lomba itu masih eh, wajar gitulah ya, masih dianggap wajar, masih masih bagus lah dilihat gitu. Jadi mumpung masih jadi mahasiswa, kenapa nggak dimaksimalkan gitu kesempatan yang ada. Bagaimana sih cara Mas Bagus ini mempersiapkan diri sebelum mengikuti lomba gitu? Oke, persiapannya tentunya beda-beda ya, karena disesuaikan dengan ajang lomba yang diikuti. Misalkan kayak kemarin, terakhir itu aku ikut lomba presentasi 3 menit di UGM. Itu ya, prepare-nya adalah materi yang akan aku sampaikan di presentasi, kemudian file PPT-nya juga dipersiapkan, mental juga harus dipersiapkan, karena ini yang mungkin jadi satu permasalahan di teman-teman yang kuliah bukan di tempat atau bukan di kampus yang gede gitu ya, bukan yang
kayak UGM, UI, ITB gitu ya. Karena aku Untidar masih kampus kecil lah ibaratnya. Itu masih banyak teman-temanku juga yang masih merasa minder gitu. Dan itu harus benar-benar persiapan mental karena harus berhadapan dengan lawan yang dari kampus-kampus gede. Kayak kemarin pas aku ikut lomba itu kebetulan cuma aku yang dari Untidar dan yang lain itu dari Udayana, dari UGM sama dari Universitas Negeri Malang yang emang apa namanya background mereka aja udah gede gitu. Branding mereka juga udah bagus dibandingkan Untidar dan alhamdulillah kemarin malah bisa me, apa ya bisa mengalahkan mereka kayak gitu. Kelas. Untuk selanjutnya boleh bisa diceritakan pengalaman paling berkesan saat mengikuti lomba apapun itu. Oke, pengalaman paling berkesan sebenarnya semuanya berkesan, semuanya memorable banget. Yang paling berkesan itu kemarin pas waktu di Universitas Jenderal Sudirman karena itu kebetulan eh, apa namanya diumumkan terlebih dahulu karena seleksinya kita ngirim video dulu baru ada pengumuman dan itu pengumuman tiga besarnya itu maaf lima besar kayaknya diundang langsung ke uh, unsut gitu kan diundang langsung unsut dan itu aku bener-bener sendiri gitu aku bener-bener sendiri dari rumah kemudian sampai sana ternyata teman-teman lain itu nggak pada datang yang datang itu cuma dua orang aku sama satu itu anak Banyumas gitu jadi yang benar-benar datang langsung itu cuma dua orang yang lain itu online aku nggak tahu kalau misalkan bisa online gitu kan tapi karena effort mungkin ya karena effort yang udah diberikan usaha yang udah sampai ke unsur langsung gitu ya mungkin dari panitia juga eh, kenapa nggak dijadiin juara satu aja gitu ya tapi di samping itu juga all out penampilan juga harus dipersiapkan itu yang paling memorable karena aku sendirian benar-benar ke sana dari Untidar gitu ya langsung ke Unsut dan lomba di sana ketemu sama teman-teman yang lain meskipun nggak banyak. Terakhir nih dari Mas Bagus, apakah ada saran dan pesan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti lomba juga tetapi masih ragu atau belum siap, belum percaya diri gitu? Oke, mungkin kalau bicara terkait pesan gitu ya, yang mau aku sampaikan, yang pertama itu harus banget kalian pede, percaya diri dengan apa yang kalian punya, meskipun ada keterbatasan, apapun itu keterbatasannya, silakan dicoba dulu. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, jangan sampai kita tiba-tiba mengundurkan diri atau tiba-tiba keluar dan sebagainya. Kita harus menuntaskan dan itu menjadi satu hal yang membentuk diri kita untuk bertanggung jawab apa yang sudah kita mulai harus kita akhiri gitu entah hasil akhirnya itu nanti adalah menjadi pemenang atau enggak itu urusan belakangan karena yang penting kita tampil kita show kita all out gitu jangan sampai kita tiba-tiba apa namanya tiba-tiba menyerah di tengah-tengah tuh bukan mental seorang pejuang banget tuh jadi harus benar-benar totalitaskan gitulah dituntaskan semuanya kemudian jadikan pengalaman lomba itu sebagai apa ya cerminan gitu loh kalau misalkan belum belum berhasil di sekarang pasti ada satu hal atau dua hal yang perlu dikoreksi apa yang salah apa yang kurang itu jadikan sebagai motivasi dan evaluasi biar kedepannya lebih baik gitu karena semakin kita banyak latih, semakin kita banyak ikut lomba, meskipun belum dapat juara, belum berhasil, suatu saat kalau misalkan kita udah effort, kita udah yakin, kita udah pede, pasti akan berhasil juga. Gitu. Jadi itu teman-teman pesan dari Mas Bagus dan dengan cerita inspiratifnya semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Mungkin cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.